Itu siapa sih dia? Artis juga nggak terkenal, nggak pernah masuk TV lagi kan, nggak pernah muncul-muncul lagi. Mungkin kayak gini ya cara duit ya, mungkin ya katanya kan. Soalnya kan nggak dibayar TV lagi. Mungkin dia cari duitnya itu dari duit damai. Hai, selamat pagi Mbak Karput. Jadi saya sudah nonton videonya. Salam kenal, dan mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ketemu ataupun bisa collab bareng ya. Tapi saya punya sedikit saran nih untuk Mbak Karput dan juga untuk artis lain ataupun selebgram lainnya. Tolong deh, kalau endorsement itu jangan asal diterima uangnya aja. Tolong di-review baik-baik, jangan cuma skincare yang di atas meja aja nih. Ya karena nanti kalau informasinya sesat, itu bukan hanya bisa ngerusak integritas kamu loh. Integritas kamu tuh bisa juga rusak, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah itu kan nggak baik ya sebenarnya ya. Nah video saya ini sebenarnya bisa menjadi salah satu ya acuan juga sih. Saya nggak sembarang ngomong. Jadi pada saat akhir tahun kemarin saya menerima produk Helwa, mereka sudah datang dengan bukti-bukti BPOM yang ada dan kita cocokkan lagi per produknya ya setebal ini bahwa mereka memiliki bukti dari BPOM lengkap, bisa dicek juga di webnya, sudah lengkap semua loh pada saat datang ke saya. Dan ini adalah bukti dari labnya juga sama dengan dokter yang biasa cekan. Mereka bawa dan lampirkan semuanya. Perseteruan antara Dr. Richard Lee dengan artis Kartika Putri kian berbuntut panjang. Setelah sekian lama proses penyidikan berjalan di kepolisian, Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Kartika Putri. Berikut fakta-fakta terkait penetapan tersangka Richard Lee di kasus pencemaran nama baik Kartika Putri. 1. Richard Lee tersangka kasus fitnah dan ilegal akses. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis mengatakan pihaknya telah meningkatkan status tersangka kepada Richard Lee. Selain di kasus ilegal akses, Richard Lee juga menyandang status tersangka di kasus yang dilaporkan oleh Kartika Putri ini. Jadi ada 2 LP oleh Richard Lee. Yang pertama terkait pencemaran nama baik yang pelapornya adalah Kartika Putri. Kemudian satu lagi masalah ilegal akses. Dua-duanya sudah kita tetapkan sebagai tersangka, jelas Auliansyah kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, tanggal 5 April tahun 2022. 2. Alasan polisi tetapkan Richard Lee tersangka di kasus Kartika Putri. Kombes Auliansyah kemudian menjelaskan alasan mengapa pihaknya menetapkan Richard Lee sebagai tersangka. Richard Lee dijerat dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Awal mulanya Richard Lee ini mengambil obat atau namanya kosmetik itu membeli melalui online. Kemudian produk yang dimasukkan oleh Richard Lee ke lab itu tanpa ada BPPOM dan sebagainya. Sementara produknya itu sudah BPPOM, kata Auliansyah kepada wartawan. Selasa, tanggal 5 April tahun 2022, Auliansyah menyebut Richard Lee telah menuduh Kartika Putri mempromosikan kosmetik yang tidak ada izin BPOM. Padahal polisi menyebut obat kosmetika yang dipromosikan Kartika Putri itu mendapatkan izin dari BPOM. Jadi sebenarnya apa yang diendor oleh Kartika Putri, dia sudah mengecek melalui barcode bahwa memang produk itu telah memiliki izin daripada BPOM dan merupakan produk yang aman. Namun di media sosial Richard Lee mengatakan Kartika Putri mengendor obat abal-abal dan sebagainya, terang Auliansyah. Lebih lanjut, Auliansyah menyebut Richard Lee tidak mengetahui adanya perubahan izin BPOM mengenai obat kosmetik. Bahkan pengakuan Richard Lee soal adanya korban akibat kosmetik yang dipromosikan Kartika Putri itu hingga kini belum terjawab. Namun yang perlu kita tegaskan lagi, di tahun 2020 itu bulan Februari sampai Juni sudah ada pembaruan dari izin BPOM. Jadi BPOM ada pembaharuan terus. Dia, Richard Lee, juga menyatakan ada banyak korban yang sudah melapor ke dia akibat dari obat tersebut. Orang itu mukanya rusak. Tapi sampai ini Richard Lee belum bisa sampaikan ke penyidik siapa orang yang mukanya rusak itu, tuturnya. 3. Berkas tersangka Richard Lee masih di jaksa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Zulpan mengatakan Richard Lee telah resmi ditetapkan sebagai tersangka di kasus pencemaran nama baik Kartika Putri, bahwa dalam perkara pencemaran nama baik terlapor atas nama Dr. Richard Lee sekarang ini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujar Zulpan. Zulpan mengatakan penyidik telah melimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, DKI Jakarta. Saat ini berkas tersebut masih diteliti oleh jaksa. Penyidik sudah menyerahkan berkas perkara ke JPU Kejati DKI dan tinggal menunggu P21. Imbu Zulpan.
4. Status tersangka Richard Lee dibongkar Rasman Nasution. Penetapan tersangka Richard Lee di kasus VS Kartika Putri ini awalnya dibongkar oleh Rasman Arif Nasution. Menurut Rasman, Richard Lee sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari tahun 2022, bahwa terkait kasus dengan Richard Lee itu clear, bahwa Richard Lee, tersangka yang dua itu yang pencemaran nama baik dan illegal akses sudah clear dan gelar di Mabes Polri, kata Rasman kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Rasman mengungkapkan bahwa Richard Lee telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Kartika Putri pada Februari tahun 2022. Saat ini kasus tersebut telah dinyatakan lengkap P21. Ya, dia sudah tersangka, sudah hampir 2 bulan. Dia sudah P21 diserahkan ke kejaksaan, tinggal tahap 2 penyerahan, pelimpahan tersangka dan barang bukti, imbuh Rasman. 5. Awal mula Richard Lee dipolisikan Kartika Putri. Kasus ini bermula ketika Richard Lee mengulas sebuah produk skincare lokal. Richard Lee mengaku sudah mengajukan uji lab dan menjelaskan skincare itu mengandung bahan-bahan yang semestinya memakai resep dokter. Kartika Putri lalu membuat konten YouTube bersama pemilik skincare lokal tersebut dengan turut merespons konten Dr. Richard. Richard kemudian mewanti-anti Kartika Putri agar tak sembarangan menerima endorsement skincare. Kartika Putri tidak terima dan kemudian melaporkan Richard Lee atas tuduhan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada tanggal 9 Agustus tahun 2021. Kartika Putri juga kala itu menuntut Richard Lee untuk meminta maaf. Di sisi lain, Richard Lee menegaskan sejak awal pada konten YouTube-nya tak pernah menyebut nama Kartika Putri. Baginya, singkatan Karput tidak selalu berarti Kartika Putri. Saya tidak pernah menjawab Karput itu Kartika Putri, tegas Richard Lee saat itu. Karput itu ada banyak ya. Kartono Putra juga Karput, Karpet Putih juga Karput. Saya nggak pernah tag lo beliau. Yang jelas di sini subjeknya tuh banyak, tambah Richard. Penyelidikan kasus berjalan di kepolisian. Richard Lee diperiksa polisi hingga akun Instagram pribadinya @dr.richard_lee disita penyidik di tengah kasus pencemaran nama baik terhadap Kartika Putri ini. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka kasus ilegal akses. Richard Lee dan tim medsosnya menjadi tersangka karena mengakses akun Instagram yang berstatus dalam penyitaan polisi. Kian lama kasus Kartika Putri vs Richard Lee ini bergulir. Keduanya sempat dimediasi oleh polisi. 3 kali mediasi berujung kebuntuan. Kartika Putri pun akhirnya kukuh menempuh proses hukum yang sudah telanjur bergulir ini. Terkait LP, pertama kita sudah berupaya. Kita melakukan mediasi beberapa kali tapi tidak ketemu antara pelapor dan terlapor, terjadinya kesepakatan, sehingga pelapor belum mencabut laporan polisinya tersebut, ungkap Auliansyah di Jakarta, Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021 lalu. Setelah mediasi gagal, Kartika Putri memilih tetap menjalankan laporannya. Ia masih ingin memperkarakan hal itu di ranah hukum terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Richard Lee. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.